histogram dalam pengolahan citra. Saya Adi Pramadya Putra dengan NIM 23 10 11 40 10 40. Saya Muhammad Taufik Wastion dengan NIM 23 10 11 40 328. Saya Fikri Ananda dengan NIM 23 10 11 403 403. Saya Abang Muhammad Said dengan NIM 23 10 11 40 10 09. Pertama-tama dimulai dengan definisi histogram. Histogram itu sendiri adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi intensitas piksel dalam sebuah gambar. Ketika dalam konteks pengolahan citra digital, histogram itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai intensitas baik grayscale maupun warna tersebar di seluruh gambar. Untuk citra grayscale, sumbu horizontal pada histogram menggambarkan tentang intensitas, biasanya dari 0 hingga 255, sementara sumbu vertikal menggambarkan jumlah piksel yang memiliki intensitas tersebut secara umum. Histogram juga dimanfaatkan untuk menganalisa tingkat kecerahan, kontras, dan penyebaran warna pada sebuah gambar. Yang kedua itu langkah persiapan lingkungan. Yang pertama itu pastikan kalian sudah memisah anaconda. Yang kedua itu kita akan masukkan environment. Buka anaconda dan masukkan from conductive image processing Python itu membuat order environment baru. Setelah itu kita akan mengaktifkan environment dengan from conductive image processing. Terus sudah kita membuka environment baru, kita akan misal library di dalamnya. Yang pertama, library itu ada OpenCV yang harus diinstal, kedua API, yang ketiga Matplotlib. OpenCV itu digunakan untuk membaca dan memanipulasi gambar, sedangkan API digunakan untuk operasi matematis dan pemeriksaan array. Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan gambar dan grafik histogram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma histogram. Algoritma perhitungan histogram pada dasarnya sangat sederhana, yaitu menghitung jumlah piksel yang memiliki setiap nilai intensitas dalam satu rentang tertentu. Nah, berikut ada beberapa library yang dibuat. Yang pertama ada CP2 yang fungsinya untuk membuka pustaka, membuka OpenCV untuk pengenalan gambar. Kemudian ada NAPI digunakan untuk manipulasi data numerik. Terus ada Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik termasuk histogram. Terus ada membaca gambar. CV2 Image image JPG itu fungsinya untuk membaca file atau gambar. Menghitung histogram di sini fungsi-fungsinya CV2 digunakan untuk melakukan perhitungan. Berikut ada beberapa parameter yang digunakan. Yang pertama ada gambar, itu adalah gambar input dalam format grayscale. Kemudian ada menunjukkan channel ke 0 atau saluran grayscale yang akan dihitung. Kemudian ada non itu menandakan tidak ada masking yang digunakan sehingga seluruh gambar diproses. Kemudian ada 256 itu pixel, jumlah bits atau interval intensitas pixel, yaitu sebanyak 256 dari 0 hingga 255. Terus ada 0,256, ini adalah rentang intensitas pixel yang akan dihitung. Terus menuliskan histogram, ada title, ada LT shallow dan LT label. Ini digunakan untuk memberikan judul dan label pada sumbu-sumbu grafik. Equalisasi histogram. Equalisasi histogram adalah sebuah teknik pemrosesan citra yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kontras gambar. Nah, cara kerjanya adalah dengan menyebarkan kembali intensitas piksel secara lebih merata di seluruh rentang yang tersedia, misalnya dari 0 hingga 255 untuk gambar grayscale. Metode ini sangat berguna, terutama untuk gambar-gambar yang memiliki kontras rendah. Yaitu sebagian besar pikselnya memiliki nilai intensitas yang sama atau terkonsentrasi pada rentang tertentu. Nah, penjelasan fungsi di sini penjelasan fungsi ada CV2.equalize isi gambar melakukan proses equalasi pada sebuah gambar grayscale. Tujuannya itu untuk meningkatkan kontras dengan cara meratakan distribusi intensitas piksel pada gambar. Nah, hasilnya lebih banyak detail dapat terlihat, terutama pada gambar yang tidak merata. Terus ada variabel gambar underscore equalisasi akan menyimpan gambar baru yang telah diproses. Oke,
Selanjutnya ada spesifikasi histogram. Spesifikasi ini adalah sebuah teknik dalam pemrosesan gambar yang digunakan untuk mengubah distribusi intensitas dari sebuah gambar sumber atau source agar sesuai dengan distribusi intensitas dari gambar target. Tujuannya untuk memberikan tampilan visual yang lebih konsisten atau untuk mencocokkan gambar dengan karakteristik visual yang diinginkan. Proses spesifikasinya adalah menghitung histogram dari JDF. Pertama, fungsi menghitung histogram didistribusikan kumulatif JDF untuk gambar sumber dan gambar target. JDF ini merepresentasikan distribusi intensitas piksel secara kumulatif. Lalu ada pembuat peta intensitas. Selanjutnya dibuat sebuah peta atau lookup table untuk setiap tingkat intensitas pada gambar sumber. Algoritma akan mencari tingkat intensitas pada gambar target yang memiliki nilai JDF paling dekat. Lalu Anda menerapkan peta intensitas yang sudah dibuat tadi akan diterapkan pada setiap piksel di gambar sumber sehingga menghasilkan gambar baru yang distribusinya sudah sesuai dengan gambar target. Oke, langsung kita lanjutkan ke live implementation. Oke, pertama dengan penghitungan histogram. Jadi penghitungan histogram itu adalah untuk menghitung jumlah piksel yang berada di titik gelap atau 0 dan titik terang atau 255. Nah, di sini adalah hasil dari histogram yang gambarnya saya masukkan. Untuk gambarnya sendiri adalah gambar ini. Itu yang jelas antara hitam dan putihnya. Jadi ketika dihitung histogramnya adalah titik 0 yang dimana ini adalah tingkat gelap dan titik 250 atau sampai 255 ini adalah titik terang. Di bagian tengahnya terlihat kosong karena memang pada gambar ini hanya menunjukkan warna putih dan hitam yang sangat kontras. Di sini warna hitam menyentuh hampir 175.000 piksel, 17.500 piksel, dan untuk putih atau yang pikselnya terang itu mencapai 12.500. Begitu kira-kira untuk implementasi penghitungan histogram. Lalu yang kedua ada ekualisasi. Nah, ini untuk kode-kodenya hampir sama sebenarnya, cuma diganti untuk rumus yang digunakan melakukan ekualisasi. Tadi juga akan kami kirimkan ke grup berikut kode dan gambar yang digunakan. Nah, ini untuk ekualisasi atau kerataan intensitas piksel. Di sini kan terlalu hitam dan putih. Jadi di sini dikatakan yang mana tadi hasil penghitungan histogram di bagian tengahnya cenderung kosong atau tidak ada. Di sini mulai ada, bahkan tidak hanya di bagian ujung, tetapi ini sudah mendekati ke angka 50 hingga 100. Itu juga untuk yang terang dari 200 hingga 255. Jadi ekualisasinya di sini berhasil, di mana dia menyebarkan intensitas pikselnya ke berbagai tempat di dalam gambar agar terjadi pemerataan. Oke, lanjut ke percobaan berikutnya.
Oke, di sini ada spesifikasi histogram. Spesifikasi ini adalah di mana gambar sumber akan dipetakan kepada gambar target. Di sini kan gambar sumber sudah bagus ya untuk hitam dan putihnya, jadi tidak terlalu kontras. Tapi ketika gambar targetnya di sini sangat kontras, maka gambar sumber ini akan mengikuti style atau gaya dari gambar target. Jadi jika dia rentang putihnya mendekati dengan mendekati putih yang sangat terang, maka dia akan benar-benar ditujukan kepada putih, jadi tidak abu-abu lagi seperti kulit pada di bagian gambar sumber. Lalu untuk rentang hitamnya, intensitasnya yang semula sangat gelap di sini kan masih ada nih yang abu-abu di sekitar rambut, ada kayak serunya gitu, maka akan benar-benar dinaikkan menjadi hitam sekalian. Jadi spesifikasi adalah memetrakan intensitas piksel pada gambar sumber mengikuti dengan intensitas piksel pada gambar target. Itu kira-kira implementasi dari kelompok kami. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, histogram adalah alat fundamental yang berfungsi sebagai representasi grafis dari distribusi frekuensi intensitas piksel pada sebuah gambar. Dengan membaca histogram, kita bisa menganalisis karakteristik utama sebuah gambar seperti tingkat kecerahan dan kelumasnya. Proses perhitungannya sendiri sederhana, itu hanya menghitung jumlah piksel untuk setiap tingkat kecerahan. Sementara itu, ekualisasi dan spesifikasi adalah dua perawatan yang berbeda untuk memperbaiki masalah tersebut. Ekualisasi adalah perbaikan umum untuk membuat gambar lebih baik, sedangkan spesifikasi adalah perbaikan khusus untuk membuat gambar cocok dengan gaya tertentu. Oke, sekian presentasi dari kami. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Saya Dewi Andriani, timnya 23101110. Pertanyaan itu, jika histogram sebuah citra terlalu terkonsentrasi pada rentang intensitas tertentu, apa dampak visual yang muncul pada citra tersebut? Bagaimana ekualisasi histogram disebut padanya? Oke, jadi langsung saya jawab aja. Untuk ekualisasi ini kan dia mengatakan ya, jadi ketika dia terlalu muncul kepada rentang tertentu, misal hitam gitu, nah dia yang bagian hitam akan diturunkan untuk ke sebelahnya lagi gitu, agar yang lain yang tidak terlalu hitam menjadi hitam gitu. Begitu juga dengan yang putih gitu. Jadi seperti yang sudah kami tampilkan tadi, di mana dia mengatakan pikselnya itu kepada keseluruhan gambar gitu. Jadi yang gambar atau objek di dalam gambar yang cenderung gelap itu sekarang merata, jadi tidak hanya objek itu tapi keseluruhan gambarnya gitu. Oke, silakan lanjut. Pertanyaan, perkenalkan, nama saya Sumari Marwati. Saya dari 2029 ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja algoritma spesifikasi histogram dalam mengubah distribusi intensitas citra sumber agar menyerupai histogram citra target, dan apa tantangan utamanya? Oke, dijawab ya. Untuk spesifikasi tadi ya, gimana sih algoritma atau cara spesifikasi ini berjalan? Sebenarnya itu dia adalah, jadi gambar sumber ini diambil penghitungan histogramnya, lalu intensitas pikselnya berapa, jumlah pikselnya berapa, akhirnya dipetakan. Begitu juga dengan target. Nah, target ini adalah kan kita pengen gambar sumber ini seperti gambar target. Jadi gambar target juga dilakukan hal yang sama, tapi itu menggunakan kode ya. Untuk kode spesifiknya ada di Google Drive gitu. Nah, jadi ketika yang pemetaannya itu terjadi, ketika intensitas pikselnya itu cenderung mendekati 0 atau gelap, maka gambar sumber kita yang akan disamakan dengan gambar target juga akan mengikuti gitu. Jadi kalau gambar targetnya ini sangat kontras hitam dan putihnya,
atau intensitas pixelnya itu hanya ada di 0 dan 255 seperti contoh tadi, maka gambar sumber kita yang akan disesuaikan dengan gambar target itu akan mengikuti style yang sebelumnya gitu. Ada. Saya Zahra dari kelompok 7, izin bertanya, jika suatu algoritma pengolahan citra menggunakan spesifikasi histogram untuk menyesuaikan tampilan citra medis, misalnya ronsen, apa nih resiko yang mungkin timbul terkait interpretasi diagnosis? Jadi izin menjawab pertanyaan dari Dara terkait resiko ya. Jadi risiko utamanya adalah distorsi informasi diagnostik yang dapat mengarah pada dua jenis kesalahan fatal. Yang pertama ada diagnosis negatif palsu atau false negatif. Ini gagal mendeteksi penyakit yang sebenarnya ada. Yang kedua ada diagnosis positif palsu atau false positif, melihat adanya penyakit yang sebenarnya tidak ada. Ya, cukup. Saya Lukman mau bertanya dengan NIM 2310 1140 2067. Izin bertanya, dalam implementasi praktis mengapa perhitungan histogram sering dilakukan pada channel grayscale terlebih dahulu sebelum diaplikasikan pada citra berwarna? Ya, ada pertanyaan dari Lukman. Dalam implementasi praktis mengapa perhitungan histogram sering dilakukan pada channel grayscale terlebih dahulu sebelum diaplikasikan pada citra berwarna? Itu alasan utamanya karena untuk memisahkan cerahan kontras dari informasi warna. Nah, terus ada mencegah pergeseran warna, fokus pada kontras dan efisiensi komputasi. Izin bertanya, saya Haikal Azizi dari kelompok 1. Bagaimana perbedaan interpretasi histogram antara citra dengan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan? Terima kasih. Izin jawab pertanyaan Haikal. Saat menganalisis histogram, jika Anda melihat distribusinya yang lebar dan halus kemungkinan besar itu histogram alami. Dan sebaliknya jika melihat puncak-puncak tajam atau dominasi salah satu citra warna, itu adalah indikasi kuat untuk penggunaan pencahayaan buatan. Ya, bagus. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok 4, jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.